Pak Halo? Maruli, tapi kalau berbicara soal Uni Eropa, nah dengan Uni Eropa yang selalu berdalih bahwa memang industri kelapa sawit tanah air ini merusak lingkungan, kita juga tahu bahwa memang ada kebijakan deforestasi juga Uni Eropa yang akan berlaku juga di Desember 2025. Nah ini apakah Gini Bu, dugaan-dugaan Uni Eropa ini juga bisa mempengaruhi bagaimana industri sawit tanah air kita ketika misalkan kita ekspor ke negara-negara lain, Pak Maruli? enggak, negara lain enggak. Ini gini, tahun berapa ya? 2000, sekitar 2006 atau 2007 itu saya diundang berbicara di Stratford upon Avon itu di Inggris, kota kelahirannya siapa itu seniman mereka itu. Saya lupa terkenal itu. Itu menterinya waktu pembukaan dia bilang ke semua orang yang hadir di situ. Ya orang-orang bule-bule itulah. You don't need to go 1,000 miles across the sea. Ya. Anda tidak perlu pergi ribuan mil menyeberangi lautan hanya untuk komplain mengenai hutan. Look out of window, lihat keluar jendela. Tak satu pun, tak satu sentimen pun ada hutan natural forest anymore. Di seluruh UK tidak ada natural forest lagi, ya. Dan daratan Eropa juga sama. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Indonesia sana komplain, di sini udah nggak ada. Dan Ibu kan tahu ya, yang namanya rapeseed, yang namanya jagung, yang namanya kedelai, itu tanaman apa? Kan tanaman semak, ya. Dulunya itu hutan semua menjadi semak. Itulah yang menjadi masalah sebetulnya. Sedangkan kelapa sawit, Ibu, itu menurut kriteria PBB itu setara dengan hutan sekunder, ya. Jadi dalam hal kita menanam sawit, hutan kembali menjadi hutan gitu. Ya. Bahkan banyak yang tanah-tanah yang gersang, yang sudah apa istilahnya? Saya itu sudah terlalu tua untuk mengingat istilah. Yang sudah rusak lah, hutan yang sudah ditebangi oleh penduduk yang secara tradisional bertani berpindah-pindah kan. Itu ditanam menjadi sawit malah menjadi menghutankan kembali, ya. Jadi yang harus kita tuntut ke dunia adalah supaya rapeseed, jagung, kedelai itu dihutankan kembali, terutama yang rapeseed dan kedelai yang menjadi yang fungsinya kira-kira sama dengan kelapa sawit, ya. Oke. Jadi luas rapeseed dan luas kedelai itu besarnya, luasnya adalah 20 kali 20 kali luasnya sawit gitu. Baik, Pak Jadi Maruli. kalau mau bicara hutan, mereka yang harus sadar diri gitu loh. Bukan Indonesia diserang terus yang luasnya nomor 9 dunia itu. Baik, Yang tutupan terhadap nomor 3 loh Bu. Tutupan hutan kita terhadap daratan. ya. Eropa sebetulnya negara-negara mana lain sih Pak yang cukup potensial untuk Indonesia melakukan ekspor sawit ataupun turunannya gitu. Kita ambil contoh misalkan China, India. Seberapa besar potensinya Pak Maruli? Ya, ekspor kita terbesar tuh ke Cina, kemudian ke India ya. Jadi saya kira dan sepanjang sejarah kita nggak ada masalah dengan mereka ya. Nah, ekspor kita ke dua negara itu terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Terlebih lagi kalau Cina ada pertumbuhan kemampuan daya beli rakyatnya ya dengan kemajuan yang dicapai. Jadi rasanya kita dalam hal industri sawit kita nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Yang dikhawatirkan justru adalah kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Saya masih ingat zaman Pak Bungaran Saragih menjadi Menteri Pertanian, beliau menanyakan ya apa yang bisa kami lakukan untuk memajukan industri sawit nasional.
Tak satu pun yang berani ngomong, semua diam. Sampai akhirnya saya bilang, Pak, begini Pak, Bapak nggak usah repot membantu kami. Tidak diganggu saja, kami sudah senang gitu. Ya. Dan itu masih berlaku per hari ini. Industri sawit ini tidak diganggu, tidak usah dibantu, ya tidak perlu, nggak perlu inilah melelahkan para pejabat kita. Tidak diganggu saja, industri sawit sudah akan maju terus. Memang Gitu. gangguan kebijakannya seperti apa sih Pak yang dirasakan? Nah, ibu punya mobil ini nggak, eh, diesel? Ya kalau mesin ibu diesel itu subsidi dari industri sawit. Ya. Dan industri sawit ini jangan lupa loh, ya. Subsidi biodiesel itu bukan hanya oleh pengusaha besar, ya. Petani kecil yang 41% produksi kelapa sawit kita berasal dari petani. Ya, sisanya itu dari perusahaan besar dan dari BUMN, ya, PTPN. Jadi sadar tidak sadar orang-orang kaya Indonesia itu disubsidi oleh petani kecil kelapa sawit. Is it fair? Ya enggak lah. Tapi itu peraturan pemerintah. So what gitu. Dan banyak lagi lah sekarang ini apa namanya, urusan hutan, status hutan yang dulunya tidak hutan sekarang statusnya menjadi hutan sita, ya. Jadi saya kira ya ada yang perlu diperbaiki, ya justru kebijakan-kebijakan pemerintah lah. Moratorium penanaman sawit di susah lah membicarakan ini, ya. By logic saja kebutuhan meningkat. Peningkatan kebutuhan itu akan ditutup dengan apa? Peningkatan produksi, ya kan? Setuju nggak? Iya. Tapi kalau kebijakannya justru melarang, bagaimana?